Kali ini kita akan membahas tryout fisika UNBK DKI 2020 paket B seri yang ketiga. Soal nomor 21, pada gambar percobaan yang di bawah ini, D adalah jarak antara dua celah, L adalah jarak celah ke layar, dan P2 adalah jarak garis terang kedua dari terang pusat. Bila jarak layar ke celah dijadikan setengah kali semula, besar P2 dibandingkan dengan semula berapa? Ini yang diketahui, D jarak dua celah, K jarak antar garis terang, lambda panjang gelombang, L jarak celah ke layar, dan P jarak garis terang. Kondisi awal terang, di mana terang kedua itu K-nya 2, maka rumusnya adalah P kali D per L sama dengan K kali lambda. Maka P-nya adalah L kali K kali lambda bagi D. Kondisi akhir bahwa jaraknya L aksen setengah dari jarak semula, berarti setengah L. Maka P aksen sama dengan L aksen kali K kali lambda bagi D. L aksennya ganti menjadi setengah L kali K kali lambda bagi D. Ini setengahnya, saya tuliskan formulanya begini. Maka ini kita lihat sama dengan ini. Ya, sama. Maka ini bisa saya ganti dengan P. Artinya, sekarang P aksen itu sama dengan setengah P. Maka, hasil yang benar adalah D. Soal nomor 22. Sebuah lensa positif memiliki jarak fokus 10 cm. Besar perbandingan jarak bayangan yang terjadi jika benda diletakkan sejauh 15 cm dan 12 cm dari lensa. Ini yang diketahui jarak semula, ya, maka seper S aksen tambah seper S di 1 ditambah seper S1 aksen sama dengan seper F. Ini rumus lensa. Jaraknya 15, seper 15 ditambah seper S1 aksen sama dengan 10, seper 10. Jadi seper S1 aksen adalah seper 10 dikurangi seper 15, jadikan penyebutnya 30. Maka hasilnya adalah seper S1 aksen adalah seper 30 cm. Jadi S aksen adalah 30 cm. Kemudian jaraknya dirubah. Ya. Setelah dapatkan bayangan ini, jarak bendanya dirubah menjadi 12. Maka ini S2 12 cm. Masukkan ke rumus lensa. Masukkan datanya, jadi seper 12 ditambah seper S2 aksen sama dengan seper 10. Jadi seper S2 aksen adalah seper 10 dikurangi seper 12. Jadikan per 60 penyebutnya, maka hasilnya adalah seper S2 aksen sama dengan seper 60 cm. Jadi S2 aksen adalah 60 cm. Ya, kita lihat bayangannya. Nih, jaraknya adalah 60. Maka S1 aksen saya banding dengan S2 aksen. 30 banding 60 berarti 1 banding 2. Jawabannya adalah A. Soal nomor 23. Disajikan grafik antara temperatur terhadap kalor benda bermassa 2 kg. Maka kalor jenis benda tersebut saat berwujud padat berapa? Ya, kalornya dalam kilojoule. Ini artinya dari 0 suhunya naik sampai 10, kemudian berubah. Ini adalah fase, perubahan fase. Baru ini menjadi cair. Yang ditanya dari sini kemari. Berarti Q sama dengan MC delta T. Q-nya ini kalornya 30 kJ. Masanya 2 dikalikan kalor jenis. Delta T-nya dari 0 ke 10 berarti 10. Maka dapatkan C-nya 30 per 20 adalah 1,5 kilogram. Berarti jawabannya B. Soal berikut, nomor 24. Botol termos berisi 230 gram kopi pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan susu sebanyak 20 gram bersuhu 5 derajat Celcius. Jika tidak ada kalor percampuran maupun kalor yang terserap botol termos, dan kalor jenis kopi sama dengan susu sama dengan air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, maka berapa suhu keseimbangannya? Ini datanya, susu masanya 20, suhu awalnya 5 derajat,
kalor jenisnya 1. Ini air kopi, masanya 230 gram, kalor jenisnya 1, suhunya 80. Ditanyakan suhu akhir. Ini kondisinya, ya. Suhunya rendah, dia menerima kalor, naik suhunya. Kopi suhunya tinggi, memberikan kalor, turun. Tercapai keseimbangan termis, suhunya T. Berarti ini kalor yang diterima, ini kalor yang memberi. Maka kita selesaikan. Kalor susu sama dengan kalor air. Kalor adalah ada MC kali delta T. Saya masukkan datanya 230 kali 1 kali 80 min T, dapatkan 18.400 dikurangi 230 T. Nah, kalor yang diterima susu adalah masanya kali kalor jenisnya kali delta T, berarti 20 kali 1, berarti delta T adalah suhu akhir dikurangi dengan suhu awal 5. Dapatkan 20 T min 100. Maka persamaan ini kita pakai. Q susu ini adalah 20 T min 100 susu. Q airnya adalah ini 18400 min 230 T. Yang ada faktor T kita jadikan 1. Ini masuk kemari, dijumlah menjadi 250 T. Ini masuk kemari, dijumlah 18.500. Berarti T sama dengan 18.500 dibagi 250, dapatkan 74 derajat Celcius. Jawabannya adalah E. Soal nomor 25. Sebuah ruangan ber-AC memiliki kaca jendela yang luasnya adalah 1,5 meter kali 1,5 meter. Bila suhu di dalam ruangan adalah 20 derajat Celcius dan suhu di luar 45 derajat Celcius, pilihlah jumlah kalor terbesar pada kaca yang tepat. Oke, ini mempermudah bagaimana kalau K dibagi dengan D. Ya, K per D berarti konduktivitasnya ini, ya, ini ada ketebalannya. Jadi ini dibagi ini, hasilnya ini dibagi ini, ya, dan seterusnya. Diketahui bahwa delta T-nya adalah 45 dikurangi 20, 25. Luasnya berarti 1,5 kali 1,5, 2,25 meter persegi. Ditanyakan H terbesar. H itu rumusnya ini. Faktor yang sama adalah delta T dan A. Jadi delta T ini adalah tetap, maka yang berubah adalah K per D. Jadi K per D ini pembagiannya yang terbesar. Hasil K per D ini nilai yang terbesar, berarti itu jawabannya. Maka dari sini kita lihat 0,16, 0,2, 0,15, 0,1, 0,24. Berarti jawabannya E. Tapi lebih jelasnya kita hitung, ya, dari rumus ini H sama dengan K-nya saya masukkan. Jawaban A 0,4 kali 2,25 kali 25 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 3 berdasarkan data ini milimeter ke meter. Maka hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 3. B berarti saya masukkan data ini. K-nya 0,6, ya. D-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya 11,25 kali 10 pangkat 3. C kita masukkan. C itu ini. K-nya 0,6, D-nya 4 kali 10 pangkat min 3. Dapatkan 8,44 kali 10 pangkat 3. Yang D berarti ini K-nya 0,4, D-nya 4 kali 10 pangkat min 3. Ini kan selalu tetap perkaliannya. Maka hasilnya 6,625 10 pangkat 3. Yang E berarti D-nya adalah 0,6. K-nya 2,5 10 pangkat min 3, hasilnya 13,6 kali 10 pangkat 3. Kita lihat di sini 9, 11, 8, 6, 13, berarti ini terbesar. Jadi jawabannya adalah E. Jadi melihat perbandingan ini saja yang terbesar, itu adalah jawabannya. Nomor 26 dari pernyataan di bawah ini. Tidak terdapat gaya tarik-menarik antar partikel gas. Tumbukan antar partikel
atau dengan dinding terjadi secara lenting sempurna. Ketiga, berlaku hukum Newton tentang gerak. 4, jarak antar partikel jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran partikel. Pernyataan yang benar gimana? Kita lihat teori dari gas ideal. Yaitu gas ideal terdiri dari atas partikel-partikel, atom-atom atau molekul-molekul dalam jumlah yang sangat besar sekali. Partikel-partikel tersebut senantiasa bergerak dengan arah random. D, bertumbukan lenting sempurna. Kita lihat bertumbukan lenting sempurna, betul. Sifat yang keempat, mengikuti hukum Newton tentang gerak. Benar. Kemudian partikel gas saling tarik-menarik. Dari ini nggak ada, berarti ini salah. Yang keenam, jarak antara partikel jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran partikel. Jarak antar partikel jauh lebih kecil, berarti ini salah. Maka jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Soal berikut, disajikan grafik gas ideal, di mana proses isobarik dan isokorik pada grafik di bawah ini. Jadi yang tanya adalah proses isobarik. Ini prosesnya kalau dari sini kemari isotermis. Dari kemari adalah isobarik. Dari sini adalah isokorik. Maka yang ditanya adalah isobarik dan isokorik. Berarti isobarik dan isokorik. Berarti ini. Ya, 32, 31. Jadi ini. Ya. 31 dan 32. Nomor 27, sebuah gas ideal monoatomik yang berada dalam ruangan tertutup mula-mula volumenya 25 liter dan tekanannya 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian mengalami proses isobarik sehingga volumenya berkurang sebanyak 15 liter. Jadi berkurang menjadi sebanyak 15 liter. Lalu gas mengalami proses isokorik sehingga tekanannya turun menjadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Gas selanjutnya mengalami proses adiabatik sehingga kondisinya kembali ke kondisi semula. Grafik yang sesuai mana? Kita lihat nih pernyataan yang pertama. Tekanan awalnya ada 5 kali 10 pangkat 5. Ini tekanan awalnya di sini, di sini, di sini. Berarti sama. Kalau melihat tekanan, volumenya 25. Tekanannya ini, volumenya 25. Ini kita anggap di sini, kondisi awalnya, volumenya 25. Ya. Kemudian gambar 2 kita lihat. Ini berarti tekanannya ini benar 5, volumenya benar. Kemudian kita lihat ini. Tekanannya adalah 5, tapi volumenya 10. Berarti salah. Ini kita lihat tekanannya 5 kali 10 pangkat 5 di sini, volumenya 10, salah. Ini kita lihat, oke, tekanannya 5, volumenya 25, betul. Yang kedua, isobarik, sehingga volumenya menjadi 10. Karena ini ya, berkurang 15, yang semula 25 berarti menjadi 10. Ya, kita lihat. Isobarik itu ini bukan isobarik lari kemari, ya, ini berarti salah. Isobarik di mana tekanannya tetap, volumenya menjadi 10, dia ke sini, volumenya menjadi 10, benar. Kemudian kita lihat ini, karena ini sudah salah, ini salah, kita lihat ini harus mengalami isobarik kemari, betul. Salah, ini adalah isokorik. Isobarik itu begini, berarti ini gambar ini salah. Dari sini ketahuan bahwa jawaban yang benar adalah B. Tapi kalau kita lanjutkan, apa proses yang diminta? Setelah itu isokorik, berarti ini. Isokorik tekanannya sampai di sini menjadi 2, benar. Kemudian yang ketiga, ya, ini benar. Yang keempat, adiabatik, kembali ke 1, berarti ini adiabatik benar. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 28.
Sebuah mesin Carnot bekerja pada reservoir suhu tingginya 227 derajat Celcius dengan efisiensi 40%. Agar efisiensinya naik menjadi 60%, maka reservoir suhu tinggi harus dinaikkan menjadi berapa? Ini diketahui awalnya efisiensinya 40, akhirnya 60, di mana suhu reservoir tingginya itu 227 atau jadikan Kelvin tambah 273 500 Kelvin. Ditanya berapa reservoir suhu tinggi dinaikkan, jadi T1 aksen. Jadi ini suhu tinggi, ini suhu rendah, ini yang diketahui 500. Kita lihat kondisi awal, efisiensi 40%, berarti 40% 0,4, berarti 0,4 min sama dengan 1 min T2 per T1-nya diketahui, 500, maka T2-nya adalah ini pindah kemari menjadi plus, ini pindah kembali jadi min, berarti 1 min 0,4, 0,6, T2 per 500. Maka T2 500 kalikan 0,6, 300 Kelvin. Kemudian efisiensi 60%. 60% itu 0,6, berarti 0,6 sama dengan 1 min T2 per T1 aksen. T2-nya sudah kita hitung, ya, dari bus ini T2-nya kita hitung 300, kita masukkan, sama ini pindah kemari jadi minus. Jadi 300 per T1 berarti ini pindahkan, ya, 1 dikurangi 0,6, 0,4. Jadi T1 aksen adalah 300 dibagi 0,4 dapatkan 750 Kelvin. Ini masih Kelvin, yang dikehendaki adalah jawaban Celcius. Berarti ini dikurangi 273 dapatkan 477. Jawabannya C. Nomor 29. Berikut ini adalah beberapa manfaat gelombang elektromagnetik. 1. Dimanfaatkan di bidang kedokteran radiologi untuk analisa struktur bahan atau kristal, remote control, memeriksa barang-barang di bandara, scanning barcode di supermarket. Pernyataan di atas yang benar untuk sinar X. Dimanfaatkan di bidang kedokteran, iya. Untuk analisa struktur bahan kristal, iya. Remote control bukan, karena itu sinar inframerah. Memeriksa barang-barang di bandara, salah, pakai ini nih, oh ya, memeriksa barang-barang, betul, sinar X. Scanning salah. Maka jawaban benar adalah 1, 2, dan 4. Soal berikut, nomor 30, massa inti atom C612 adalah 12,00 SMA. Jika massa proton 1,008 SMA dan neutron adalah 1,00 SMA, defek massa pembentukan daripada C612 adalah, ini diketahui massa protonnya, massa neutronnya, massa C-nya C612, ini C612 ya, C612 bukan Ca. Defek massa yang ditanya. Oke, kita jawab. Protonnya 6, berarti neutronnya 6. Jumlah massa penyusunnya berarti protonnya 6 kali 1,008, 6,048. Neutronnya 6 kali 1,009, 6,054. Berarti inilah yang menyusun inti. Berarti dapatkan masanya adalah 12,102. Massa pembentuk inti dengan massa inti atom terdapat selisih yang disebut defek massa. Maka delta M itu adalah penyusunnya dikurangi dengan massa daripada inti atom itu sendiri. Maka 12,102 dikurangi 12 sama dengan 0,102 SMA. Jawabannya adalah B. Sampai di sini pembahasan kita.